Kejadian ini terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2020, di mana kita mendapatkan informasi bahwa telah terjadi kasus pencurian kekerasan yang menyebabkan nyawa orang lain meninggal dunia terhadap korban, yaitu korban atas nama Anis Suningsih berusia 34 tahun, meninggal dunia pada saat dalam perjalanan menuju rumah sakit setelah mengalami tindak pidana pencurian kekerasan yang terjadi pada tanggal 5 Februari 2020. Dan kejadian itu terjadi pada pukul 18.30 dan pada saat itu pelaku belum diketahui identitasnya. Jadi kejadian ini diawali pada saat kejadian tanggal 5 Februari 2020 lalu. Kemudian korban itu tusukan sebanyak 5 luka tusukan, dan mengenai bagian perut korban serta pelaku mengambil barang berharga milik korban, yaitu berupa kendaraan sepeda motor dan beberapa dompet atau dompet korban yang diambil. Kemudian jarak beberapa waktu kemudian, yaitu Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung berhasil mengamankan tersangka pembunuhan berencana atau pencurian dengan kekerasan sesuai dengan pasal 340 Junto 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terjadi di perkebunan sawit Lubang pada hari Minggu, pada hari Senin tanggal 30 Januari 2020. Keempat tersangka atas nama R, berarti TK 308 Polres Lampung Tengah pada hari Sabtu tanggal 7 Februari 2020, yaitu di Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan dan Kecamatan Wates, Lampung Tengah. Modus operandi yang dilakukan tersangka dengan cara R mengojek dari Bandar Lampung menuju Bumi Ratu Lubang dengan juga mempersiapkan sejumlah pisau. Selanjutnya sesampai di lokasi yang sudah ditentukan, pelaku langsung menusuk korban serta diseret serta dibawa di perkebunan dan diikuti oleh napi. Selanjutnya motor korban dibawa oleh pelaku. Pada saat ini keempat tersangka sudah diamankan di Polres Lampung Tengah guna pemeriksaan dan pengembangan penyelidikan lebih lanjut, dan barang bukti yang diamankan adalah berupa pakaian, yaitu celana, sandal, dan sepeda motor milik korban. Ancaman hukuman yaitu makanya itu yuk dari wajib motor ya. Baik, dengarkan ini, saya ada dua yang mau saya sampaikan tadi. Jadi yang pertama adalah kasus yang tadi saya sampaikan bahwa ada korban Anis Suningsih yang terjadi pada beberapa waktu yang lalu, sehingga korban meninggal dunia dengan 5 tusukan, dan hasil otopsi korban meninggal setelah sampai di rumah sakit. Jadi pengungkapan kasus berikutnya yaitu ungkap kasus tindak pidana pencurian kekerasan kendaraan roda 2 yang terjadi di Umbul Kapuk, Sindang, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan. Nah, jadi Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung telah melakukan bersama tim dari TK 308 Polres Lampung Selatan, dalam hal ini TK 308 Polsek Tanjung Bintang berhasil mengamankan tersangka tindak pidana pencurian kekerasan roda 2 yang terjadi di Umbul Kapuk, Desa Sindang Sari, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan. 5 tersangka yang diamankan di 3 lokasi berbeda, yaitu tersangka BH, kemudian dapat diamankan tersangka DE di DS 2 Galih Tanjung Bintang pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020, dan tersangka NK
YP dan S diamankan di Desa Purwodadi dalam Tanjung Bintang dan tersangka P diamankan di Dusun Mulyosari 3 Tanjung Bintang pada tanggal 8 Februari 2020. Korban AS atau AS ya, Anies Maningsi ini telah mengalami kerugian berupa 1 unit kendaraan motor Honda Beat warna merah putih nomor POL BE 2685AE dan 1 unit handphone merek Oppo dengan nomor handphone tersebut dan 1 buah dompet milik korban. Jadi ini yang bisa kami sampaikan bahwa hasil pengungkapan di kasus Tanjung Bintang ini yang menyebabkan salah seorang wanita ya pengendara sepeda motor yang tadi waktu di awal kejadian ini diduga dalam pencurian kekerasan yang kita belum ketahui identitasnya. Tetapi dengan ada pengungkapan beberapa tersangka yang saat ini sudah diamankan di Polres Lampung Tengah, maka dapat terungkap siapa dan apa yang berperan apa. Dan nanti pada berikutnya yang tepat kami akan sampaikan berikutnya. Mungkin Pak Dirut Kripo ada yang mau? Ya baik. Khusus untuk pengungkapan kasus di Tanjung Bintang, mungkin rekan-rekan ada pertanyaan. Ya, dari 5 pelaku perannya masing-masing adalah atas nama C itu dia berboncengan dengan pelaku H. Dan C pada saat korban melewati itulah dipukul dengan sebilah kayu. Sebilah kayu jatuh, H langsung turun langsung ditikam nih korban yang memang merupakan dari istri dari H sendiri. Oke. Dan yang lain, yang tiga lain itu yang mengantar korban, mengantar tersangka setelah melakukan itu, kemudian yang satu ikut mengawasi, yang satu dititipkan barang dari barang dan kendaraan yang digunakan oleh para korban, para tersangka. Motifnya adalah ekonomi, motif ekonomi karena pada saat korban sebelum meninggal menuntut kepada pelaku yang memang suaminya berinisial H selalu meminta uang untuk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan yang lain yang memang merupakan suami istri mereka. Ya, ya. Terlibat Itu istri kedua. Istri pertama inilah istri yang menjadi korban. Itu kita dalami sekarang sementara didalami oleh Polres Lampung Selatan. Ya, yang lain. Sidik awal dari pengungkapan pada saat kejadian di tanggal 5 kalau tidak salah. Kami dari Polda langsung membackup di Polsek dengan Polres. Memang kecurigaan kami pada saat mayat kita bawa ke rumah, ya ke rumah dari korban. Di situ memang ada pelaku di situ yang merupakan suami dari korban. Kita tanyakan, kemudian kita dapat dari bucket dari TKP dan juga saksi-saksi memang berbelit-belit. Kemudian dasarnya itu yang kedua karena memang pada saat alibi kita tanyakan juga dia berkelit, ya. Yang ketiga merupakan residivis. Sehingga kita punya keyakinan, semua personil yang ada berkeyakinan bahwa memang dialah salah satu dari pelaku itu. Sehingga kita lakukan penahanan. Tetapi penahanannya itu pakai dengan LP di Lampung Timur. Itulah dan juga yang terakhir juga ada perhiasan yang kita dapatkan dari korban pada saat di TKP pertama kali korban dibawa ke bukan rumah sakit, nah klinik sentro itu dia tidak memakai perhiasan, ya tidak ada perhiasan. Sementara Pak di rumah sakit itu perhiasan muncul. Itulah yang dari awal yang sudah kita penuh keyakinan bahwa yang bersangkutan pelakunya. Sehingga berkembang dari paket-paket itulah beberapa hari kemudian kita ungkap satu demi satu. Dan perannya dari Handoko ini dialah yang melakukan untuk melakukan pembunuhan itu secara